Kali ini kita akan bahas matematika tingkat lanjut SMA kelas 12 bab 4 integral latihan soal 4.2 nomor 1 sampai 5 halaman 145. Soal nomor 1, diketahui suatu fungsi fx sama dengan 2 plus x pada interval 0,2. Tentukan jumlah Riemann dengan menggunakan 4 subinterval sama panjang dan titik wakilnya menggunakan titik ujung kiri tiap subinterval. Pembahasannya, yang pertama adalah kita mencari delta x-nya. Delta x-nya itu sama dengan 2 dikurangi 0. 2 ini diperoleh pada interval bagian atas, sedangkan 0 adalah interval bawahnya. Dibagi 4. 4 ini kita peroleh dari 4 subinterval. Ya, sama dengan 2/4 sama dengan 0,5. Kalau kita buat grafiknya seperti ini, yaitu intervalnya itu dari 0 sampai 2. Kemudian kita buat 4 persegi panjang, karena di sini dibuat 4 subinterval. Ya, dengan lebar persegi panjang itu sama dengan delta x, yaitu 0,5. Jadi di sini lebarnya 0,5. Setiap persegi panjang itu sama, lebarnya 0,5. Kemudian di sini titik wakilnya menggunakan titik ujung kiri tiap subinterval. Jadi yang menyentuh persegi panjang ini, yang menyentuh ke fungsi fx sama dengan 2 plus x, ini adalah persegi panjang pada ujung kirinya. Ya, jadi seperti ini. Ujung kirinya, sehingga di sini nantinya yang akan dipakai x1 topinya itu sama dengan persegi panjang yang menyentuh fungsi ini pada bagian x ya. Jadi di sini yang menyentuh adalah 0. Jadi x1-nya di sini 0, x2-nya nantinya adalah 0,5 yang ini. Ya, ini yang menyentuh. Kemudian x3-nya ini yang menyentuh, berarti x3-nya adalah ini 1. Kemudian x4-nya ini yang menyentuh, berarti x4 topinya itu adalah 1,5. Jadi seperti itu. Selanjutnya x1 sampai dengan x1 topi sampai x4 topi ini kita substitusikan ke fungsinya fx-nya ini, yaitu f buka kurung x1 topi itu sama dengan x1 topinya 0, berarti di sini f buka kurung 0 sama dengan 2 ditambah x-nya diganti 0. 0 sama dengan 2. Ya, di sini kalau kita lihat benar ya, di fungsinya yang menyentuh benar 2 nilainya. Kemudian untuk x2 topinya sama dengan di sini nilainya 0,5. Kita substitusikan ke fungsinya, itu f buka kurung x2 topi tutup kurung sama dengan f buka kurung 0,5 tutup kurung sama dengan 2 ditambah 0,5 sama dengan 2,5. Kita lihat di sini juga benar, yang menyentuh fungsinya itu di 2,5. Kemudian untuk x3 topinya sama dengan 1, kita substitusikan ke fungsi f buka kurung x3 topi tutup kurung sama dengan f buka kurung 1 tutup kurung sama dengan 2 ditambah x-nya diganti dengan 1 sama dengan 3. Di sini kita lihat benar ya, nilainya yang menyentuh 3. Kemudian x4 topi sama dengan 1,5. Kita substitusikan ke fungsinya f buka kurung x4 topi tutup kurung sama dengan f buka kurung 1,5 tutup kurung sama dengan 2 ditambah x-nya diganti dengan 1,5. 1,5 sama dengan 3,5. Kita lihat di sini benar. Yang menyentuh adalah 3,5. Setelah kita mencari x1 sampai dengan x1 topi sampai dengan x4 topi, begitu juga dengan nilai di f-nya, kita tulis rumus jumlah Riemann-nya, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai 4 f buka kurung xi topi tutup kurung dikalikan delta xi sama dengan buka kurung f buka kurung x1 topi tutup kurung kita tambahkan sampai dengan f buka kurung x4 topi tutup kurung dikalikan delta x. Di sini delta x-nya kita kalikan terakhir, karena setiap jumlah Riemann ini, setiap bagian persegi panjang ini subintervalnya ini sama, delta x-nya ini sama ya, lebarnya ya.
Sehingga fx1 topinya tadi 2 ditambahkan fx 2 topinya di sini 2,5, kemudian ditambahkan lagi fx3 topinya di sini 3, kemudian ditambahkan fx4 topinya di sini 3,5 ya. Baru setelah kita jumlahkan, kita kalikan dengan delta x-nya di sini 0,5. Ya, kita jumlahkan di sini fx 1 topi sampai dengan fx 4 topinya hasilnya adalah 11. Baru kita kalikan dengan 0,5, hasilnya adalah 5,5. Jadi jumlah Riemann dari fx sama dengan 2 plus x pada interval 0,2 adalah 5,5. Soal nomor 2, diketahui suatu fungsi fx sama dengan buka kurung 2 min x tutup kurung kuadrat pada interval 0,2, tentukan jumlah Riemann dengan menggunakan 6 subinterval sama panjang dan titik wakilnya menggunakan titik ujung kiri tiap subinterval. Caranya sama dengan nomor 1, kita cari delta x-nya itu sama dengan 2 dikurangi 0, yaitu di sini intervalnya, interval kanannya di sini 2, interval kirinya adalah 0. Jadi 2 dikurangi 0 dibagi 6. 6 itu diperoleh dari 6 subinterval. Ya, sama dengan di sini 1/3. Selanjutnya kita buat fungsinya, gambarnya. Kita buat grafiknya di sini, intervalnya dari 0 sampai 2, dari 0 sampai 2 di sini dengan 6 subinterval. Berarti kita buat 6 persegi panjang yang lebarnya adalah 1/3. Jadi lebar persegi panjangnya ini sama, dimana titik wakilnya adalah titik ujung kiri. Jadi yang menyentuh fungsi itu adalah subinterval pada ujung kirinya atau persegi panjang pada ujung kirinya. Jadi yang ini ya, jadi ini. Jadi nantinya x1 topi yang dipakai adalah persegi panjang yang menyentuh bagian kirinya ini, yang menyentuh fungsinya, yaitu nilai x1 topinya di 0. Yang pertama x1-nya itu 0, x2-nya yang di sini yang menyentuh, berarti di sini nilainya adalah di 1/3. Kemudian yang x3 topinya yang menyentuh di sini, berarti nilainya yang ada di sini 2/3. Kemudian x4 topinya yang menyentuh persegi panjangnya di sini, berarti nilai x topinya di sini 1. Kemudian x5 topinya di sini yang menyentuh persegi fungsinya, berarti nilai x5 topinya adalah 4/3. Kemudian selanjutnya yang menyentuh fungsinya di sini, berarti nilai x6 topinya berarti yang ada di sini, yaitu 5/3. Caranya sama, selanjutnya adalah di x1 topi sampai dengan x6 topi, nilai x-nya ini kita substitusikan ke fungsinya. Ya, sehingga kita peroleh fx1 topi tutup kurung sama dengan f0 tutup kurung sama dengan buka kurung 2 dikurangi x-nya ini diganti 0 ya. 0 tutup kurung kuadrat sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Kita lakukan hal yang sama sampai x6 topi, yaitu f buka kurung x6 topi tutup kurung sama dengan f buka kurung 5/3 tutup kurung sama dengan buka kurung di sini 2 dikurangi 5/3 ya, x-nya diganti 5/3 tutup kurung kuadrat sama dengan buka kurung, kita samakan penyebutnya ketiga, berarti 2 ini dikalikan 3/3, hasilnya adalah 6/3 dikurangi 5/3. 6/3 dikurangi 5/3 hasilnya adalah 1/3, berarti 1/3 kuadrat ya, sama dengan 1/9. Selanjutnya, kalau kita sudah hitung nilai fx1 topi sampai dengan fx6 topinya, kita tulis rumus jumlah Riemann-nya, yaitu sigma i sama dengan 1 sampai 6 f buka kurung x i topi tutup kurung dikalikan delta xi sama dengan, karena delta x-nya ini sama, delta xi-nya ini sama, maka kita bisa menjumlahkan fungsinya dulu. Berarti di sini buka kurung f buka kurung x1 topi tutup kurung kita tambahkan sampai f buka kurung x6 topi tutup kurung baru dikalikan dengan delta x-nya. Karena nilai delta x-nya itu sama semuanya. Sehingga di sini fx1 topinya di sini 4, kita tambahkan dengan 25
per 9 F2 topinya, kemudian kita tambahkan dengan di sini 16 per 9 itu F3 topinya, kemudian ditambah 1 di sini F4 topinya ditambah dengan 4 per 9 ini F5 topinya, kemudian yang terakhir ditambah F6 topinya itu 1 per 9. Baru setelah itu dikalikan dengan delta X-nya tadi 1 per 3. Kita jumlahkan ini diperoleh hasilnya 91 per 9 dikalikan 1 per 3. Hasilnya adalah 91 per 27. Jadi jumlah Riemann dari Fx sama dengan buka kurung 2 min X tutup kurung kuadrat pada interval 0,2 adalah 91 per 27. Soal nomor 3, misalkan Fx sama dengan X kuadrat plus X adalah fungsi pada interval 1,4. Tentukan jumlah Riemann dengan menggunakan 6 subinterval sama panjang dan titik wakilnya menggunakan titik ujung kiri tiap subinterval. Caranya juga sama, kita cari dulu delta X-nya sama dengan 4 min 1. Diperoleh dari sini intervalnya. Interval atasnya 4, interval bawahnya 1. Berarti 4 dikurangi 1 dibagi 6. 6 ini diperoleh dari 6 subinterval. Ya, sama dengan 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Setelah itu kalau kita gambar grafiknya akan seperti ini. Ya. Di sini intervalnya adalah 1 sampai 4. Ya, di sini dari 1 sampai 4 kita buat 6 subinterval. Berarti kita buat 6 persegi panjang dengan lebar yang sama, yaitu delta X-nya sama dengan setengah. Berarti di sini lebar persegi panjangnya sama setengah. Dan yang menentuh fungsinya itu adalah titik ujung kiri. Jadi persegi panjang ini yang menyentuh bagian kiri. Ya, jadi itu yang menyentuh fungsinya pada bagian kiri. Sehingga di bagian kiri ini nilai X1 topinya adalah 1, X1-nya, X2-nya di sini yang menyentuh bagian kiri adalah 1,5 atau 3 per 2. Kemudian di sini X3-nya, X3 topinya yang menyentuh fungsi adalah di 2. Kemudian X4 topinya yang menyentuh fungsi di sini adalah di sini 2,5 ya, 2,5 atau 5 per 2. Kemudian X5 topinya berarti di sini yang menyentuh fungsi berarti nilainya di sini 3. Kemudian X6 topinya yang menyentuh fungsi di sini berarti nilainya di sini adalah 3,5 sama dengan 7 per 2. Selanjutnya adalah kita cari nilai Fx-nya. Dari X1 topi sampai dengan X6 topi kita cari nilai Fx-nya, yaitu Fx1 topi tutup kurung sama dengan F1 sama dengan di sini X-nya kita ganti 1. Berarti 1 kuadrat ditambah 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita lakukan hal yang sama sampai ke Fx6 topi. Ya, itu sama dengan F buka kurung di sini nilainya 7 per 2. 7 per 2 tutup kurung sama dengan X-nya kita ganti 7 per 2. Berarti 7 per 2 kuadrat ditambah 7 per 2. Sama dengan 4 per 9 per 4 ditambah 7 per 2. Kita samakan menyebutnya. Itu menjadi 49 per 2 ditambah di sini 14 per 4. Ya, 7 per 2 kita penyebutnya kita ganti kita ubah ke 4. Berarti dikalikan 2 per 2 sehingga diperoleh 14 per 4. Kita jumlahkan hasilnya adalah 63 per 4. Setelah kita peroleh Fx1 topi sampai dengan Fx6 topinya, kita tulis rumus jumlah Riemann-nya yaitu sigma I sama dengan 1 sampai 6 F buka kurung X I topi dikalikan delta XI. Karena di sini delta XI-nya itu sama, berarti untuk mempermudah perhitungan kita kalikan pada bagian akhir delta X-nya ini atau delta XI-nya. Sehingga di sini sama dengan buka kurung Fx1 topi kita jumlahkan sampai Fx6 topi tutup kurung kita kalikan dengan delta X. Kemudian kita Fx1 topi nilainya adalah 5 per 4 berarti ditambah dengan Fx2 topi di sini 6 ditambah Fx3 topi di sini di sini Fx2 topinya di sini 15 per 4, kemudian Fx3 topinya di sini 6, kemudian ditambah Fx4 topinya di sini 35 per
fx 4 topinya di sini 12. Maaf, fx 5 topinya di sini 12, kemudian fx 6 topinya di sini adalah 6/3/4. Tutup kurung dikalikan dengan setengah. Kita hitung, ini diperoleh hasilnya 193/4, kemudian kita kalikan dengan 1/2 atau setengah. Hasilnya adalah 193/8. Jadi jumlah Riemann dari fx sama dengan x kuadrat plus x pada interval 1,4 adalah 193/8. Soal nomor 4, tentukan jumlah Riemann berikut. Ini grafiknya. Berarti di sini delta x-nya itu sama dengan, di sini kita lihat intervalnya adalah dari 0 sampai 4. Berarti 4 dikurangi 0, ada 4 persegi panjang atau 4 subinterval yang sama panjang di sini. Berarti dibagi 4 sama dengan 4/4, itu sama dengan 1. Kalau kita lihat di sini benar 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Berarti lebar tiap persegi panjang ini atau subinterval ini sama, yaitu adalah 1. Setelah itu adalah untuk menentukan x1 topinya. Di sini kita lihat yang menyentuh fungsi fx sama dengan min 2x plus 4. Di sini nilai x-nya di 0,5. Berarti x1 topinya adalah 0,5. Kemudian x2 topinya di sini yang menyentuh adalah di 1,5. Berarti x2 topinya adalah 1,5. Kemudian x3 topi kita lihat di sini yang ada di sini ya, yang bentuk grafiknya, berarti x3 topinya di sini ada di 2,5 ya. Kemudian x4 topinya ada di sini yang menyentuh fungsinya, berarti x4 topinya ada di 3,5. Kemudian kita substitusikan x1 topi sampai dengan x4 topi ke fungsi fx sama dengan min 2x plus 4. Sehingga f buka kurung x1 topi tutup kurung sama dengan f buka kurung 0,5 tutup kurung sama dengan, berarti min 2 dikalikan x-nya diganti 0,5. 0,5 ditambah 4 sama dengan min 1 ditambah 4 sama dengan 3. Kita lakukan hal yang sama sampai ke fx 4 topi. Itu fx 4 topi sama dengan f buka kurung di sini 3,5 tutup kurung sama dengan min 2 dikalikan x-nya diganti dengan 3,5. Berarti di sini dikalikan 3,5 ditambah 4 sama dengan min 7 ditambah 4 sama dengan min 3. Selanjutnya, kalau kita sudah mencari fx1 topi sampai dengan fx 4 topi, kita tulis rumus jumlah Riemann-nya, yaitu sigma i sama dengan 1 sampai 4 fxi topi dikalikan delta xi. Karena delta xi-nya itu setiap subinterval sama, berarti kita tinggal kalikan di terakhir. Tapi di sini yang perlu diperhatikan adalah ada grafik atau ada fungsi yang ada di atas sumbu x dan ada yang di bawah sumbu x. Nah, jadi di sini penanganannya berbeda. Jadi kita harus pecah jumlah Riemann-nya ini menjadi 2. Untuk fungsi yang ada di atas sumbu x dengan fungsi yang ada di bawah sumbu x. Yang ada di atas sumbu x di sini dari 0 sampai 2. Berarti di sini jumlah Riemann-nya sigma i sama dengan 1 sampai 2. Ya, f buka kurung x i topi tutup kurung dikalikan delta xi. Nah, sedangkan untuk fungsi yang ada di bawah sumbu x, berarti nilainya di sini min. Ya, nilainya di sini akan bernilai negatif. Supaya bernilai positif, maka di sini kita kurangi. Ya. Maka di sini untuk mempositifkan fungsi yang bernilai negatif ini yang ada di bawah sumbu x, maka kita di sini berikan tanda negatif atau min. Berarti dikurangi sigma di sini yang ada di bawah sumbu x itu ada di x3 ya. X3 topi. Berarti di sini sigma i3 sampai 4. Ya. Untuk yang ada di atas itu adalah x1 topi dengan x2 topi. Berarti sigmanya 1 sampai dengan 2. Sedangkan untuk yang ada di bawah di sini adalah x3 topi dan x4 topi. Berarti sigmanya adalah
I sama dengan 3 sampai 4. Ya, jadi seperti itu. Jadi patokan sigmanya ini 1 sampai 2 dengan 3 sampai dengan 4. Bukan yang kita ambil adalah nilai interval yang di sini. Berarti bukan kita ambil 2,5 dengan 3,5, bukan. Tapi di sini nilai sigmanya adalah sesuai dengan X topinya, angka pada X topinya ini. Ya. Jadi di sini yang ada, sekali lagi saya ulangi, berarti sigma yang ada di atas sumbu X itu adalah X1 topi sampai X2 topi. Berarti sigmanya I1 sampai 2. Kemudian dikurangi yang ada di bawah sumbu X, yaitu X3 topi dengan X4 topi. Berarti sigmanya dari 3 sampai 4. Ya. F buka kurung XI topi tutup kurung dikalikan delta XI. Sehingga kita tulis di sini buka kurung F buka kurung X1 topi tutup kurung ditambah F buka kurung X2 topi tutup kurung dikalikan delta X. Kemudian di sini dikurangi buka kurung F buka kurung X3 topi tutup kurung ditambah F buka kurung X4 topi tutup kurung lagi dikalikan delta X. Ya, sebenarnya di sini meskipun kita delta X-nya dikalikan terakhir, berarti di sini buka kurung, di sini buka kurung lagi dikalikan delta X, itu tidak apa-apa ya. Tapi karena di sini untuk mempermudah perhitungan saja biar tidak bingung, berarti delta X-nya kita kalikan pada bagian atas, kita kalikan pada bagian bawah. Kita hitung delta X-nya secara terpisah atas dan bawah. Nah, sehingga di sini buka kurung Fx1 topinya tadi nilainya 3, berarti 3 ditambah Fx2 topinya tadi 1, berarti ditambah 1 tutup kurung dikalikan 1. Kemudian dikurangi buka kurung di sini Fx3 topinya nilainya adalah min 1, berarti min 1 ditambah Fx4 topinya di sini min 3, berarti ditambah min 3 tutup kurung dikalikan 1. Kita hitung di sini 3 tambah 1 4 dikalikan 1 dikurangi min 3 ditambah min 3 berarti min 4 dikalikan 1. Setelah itu 4 dikalikan 1 1, min 4 dikalikan 1 berarti min 4. Min dikalikan min 4 berarti plus 4. Sehingga hasilnya adalah 8. Jadi di sini kenapa kita gunakan negatif, karena di sini fungsi yang ada nilainya adalah negatif jika ada di bawah sumbu X. Jadi di sini terbukti nilainya adalah fungsinya min 4 negatif. Kemudian kita beri tanda negatif sehingga negatif ketemu negatif akan menjadi positif. Jadi jumlah Riemannnya di sini semuanya akan bernilai positif kalau kita beri nilai negatif untuk yang di bawah sumbu X. Jadi jumlah Riemann dari Fx sama dengan min 2x plus 4 pada interval 0,4 adalah 8. Soal nomor 5, misalkan Fx sama dengan 1 per X adalah fungsi pada interval 1,3, tentukan jumlah Riemann apabila X0-nya sama dengan 1. Nah, di sini saya ralat ya, karena kalau X0-nya sama dengan min 1 itu tidak relevan nanti di grafiknya. Jadi yang benar di sini adalah X0-nya sama dengan 1, X1-nya sama dengan 1 2 per 3, X2-nya di sini 2 1 per 4, X3-nya di sini 2 per 3, X4-nya sama dengan 3. Ya. Sedangkan X1 topinya di sini sama dengan 1 per 4, X2-nya X2 topinya di sini 2, X3 topinya di sini 2 1 per 2, X4 topinya di sini 2 3 per 4. Nah, di sini harus dibedakan ya. Di sini X biasa, sedangkan di sini adalah X topi. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, untuk X0 sampai dengan X4 itu merupakan batas dari subintervalnya. Jadi batas dari persegi panjangnya. Di sini X0 ya, X0, di sini X1, di sini X2, di sini X3, di sini X4. Jadi batas setiap subintervalnya. Jadi harus dibedakan ya. Sedangkan X1 X topinya ini adalah yang menyentuh pada fungsinya. Fungsi Fx sama dengan 1 per X. Fx1 topi berarti di sini. Itu menyentuh fungsinya. Kemudian X2-nya di sini, X2 topinya di sini di 2. Di sini menyentuh, yang menyentuh. Ya. Kemudian X3 topinya di sini 21 per 2,5 atau 21 per 2. Di sini yang menyentuh berarti nilai X-nya yang di sini. Ya.
Kemudian di sini X4 topinya adalah 2, 3/4. Berarti yang menyentuh fx-nya di sini berarti nilainya adalah fx4-nya yang di sini, yaitu F2 3/4. Sehingga untuk mencari delta X1-nya, kita lihat di sini setiap delta X pada setiap subinterval itu berbeda-beda lebarnya. Jadi kita cari satu persatu. Yang pertama ya ini, delta X1. Delta X1 itu dari X0 sampai X1. Berarti cara mencarinya X1 dikurangi X0 sama dengan, berarti di sini 1/2/3 dikurangi 1. Ya, yang di sini berarti sama dengan 2/3. Berarti lebarnya delta X1 ini dari sini ke sini itu adalah 2/3. Kemudian delta X2 di sini. Ini X1, ini X2. Ini yang kita cari lebarnya. Berarti X2 dikurangi X1. Itu X2-nya 2/1/4 dikurangi X1-nya 1/2/3. Ya, kita jadikan pecahan biasa menjadi 9/4 dikurangi 5/3, samakan penyebutnya ke 12. Berarti di sini dikalikan 9/4 dikalikan 3/3, sedangkan 5/3 dikalikan 4/4. Sehingga diperoleh hasil 27/12 dikurangi 20/12. Hasilnya adalah 7/12. Berarti lebarnya yang ini adalah 7/12. Kemudian delta X3-nya yang ini, yaitu dari X2 sampai X3. Berarti cara mencarinya adalah X3 dikurangi X2, yaitu sama dengan 2/3 dikurangi 2/1/4. Kita jadikan pecahan biasa, berarti 8/3 dikurangi 9/4. Kemudian setelah itu samakan penyebutnya ke 12. Berarti 8/3 dikalikan 4/4, sedangkan 9/4 dikalikan 3/3. Sehingga diperoleh 32/12 dikurangi 27/12 sama dengan 5/12. Kemudian delta X4-nya yang ini, dari X3 sampai dengan X4. Berarti cara mencarinya delta X4 sama dengan X4 dikurangi X3. Sama dengan 3 dikurangi 2/3 sama dengan samakan penyebutnya ke 3. Berarti 3 ini kita kalikan dengan 3/3. Sehingga diperoleh 9/3. Ini kita jadikan pecahan biasa menjadi 8/3. 9/3 dikurangi 8/3 sama dengan 1/3. Berarti lebarnya dari sini ke sini itu adalah 1/3. Selanjutnya, karena kita sudah mengetahui nilai delta X1 sampai dengan delta X4 dari soal ini, tinggal kita substitusikan ke fungsinya. Sehingga di sini delta X1 sama dengan 1/4 kita substitusikan ke F buka kurung delta X1 tutup kurung sama dengan F buka kurung 1/4 tutup kurung. Di sini 1 per X-nya diganti dengan 1/4. Berarti sama dengan ini. 1 per kita jadikan pecahan biasa menjadi 5/4. Di sini 1 dibagi dengan pecahan, maka tinggal kita balik saja. 5/4 itu tinggal kita balik menjadi 4/5. X2 caranya sama, yaitu X2 topinya itu sama dengan 2, berarti F X2 topi sama dengan F2 sama dengan 1/2. Ini X-nya diganti 2. Kemudian X3 topinya sama dengan 2,5, berarti F X3 topi sama dengan F2,5 sama dengan 1 per X-nya diganti 2,5 sama dengan 1 per 2,5. Kita jadikan pecahan biasa menjadi 5/2. 1 dibagi oleh pecahan 5/2, berarti tinggal kita balik saja menjadi 2/5. Kemudian X4 topinya sama dengan 2 3/4. Berarti F X4 topinya sama dengan F buka kurung 2 3/4 sama dengan 1 per X-nya diganti dengan 2 3/4. Ya, sama dengan 1 per 2 3/4 dijadikan ke pecahan biasa menjadi 11/4. 1 dibagi pecahan berarti tinggal dibalik saja menjadi 4/11. 11/4 dibalik menjadi 4/11. Setelah selesai, kita tulis rumus jumlah Riemannnya. Sigma I sama dengan 1 sampai 4 F X I topi dikalikan delta XI. Karena di sini delta X1 sampai dengan delta X4-nya berbeda, berarti kita kalikan masing-masing pada step fungsi masing-masing, yaitu F X1 topi dikalikan delta X1, F X1 topi dikalikan delta
fx1 ditambah fx2 topi dikalikan delta x2 ditambah fx3 topi dikalikan delta x3 ditambah fx4 topi dikalikan delta x4 ya. Jadi agak berbeda dengan soal-soal sebelumnya. Kalau soal-soal sebelumnya itu sama, sekarang untuk soal yang kelima ini delta x-nya itu berbeda-beda. Sehingga di sini fx1 topinya tadi diperoleh 4/5, sedangkan delta x1-nya di sini 2/3, berarti 45 dikalikan 2/3 ditambah fx2-nya tadi diperoleh di sini setengah, kemudian delta x2-nya di sini tadi 7/12, berarti setengah dikalikan 7/12, kemudian ditambah fx3 topinya tadi di sini 2/5, berarti dikalikan delta x3-nya tadi 5/12, berarti 2/5 dikalikan 5/12 ditambah fx4 topinya tadi 1/3, fx4 topinya tadi 4/11 dikalikan delta x4-nya tadi 1/3, berarti 4/11 dikalikan 1/3. Kita hitung di sini diperoleh hasil 8/15 ditambah 7/24 ditambah 1/6 ditambah 4/33. Kita hitung menggunakan kalkulator, hasilnya adalah 1469/1320. Jadi jumlah Riemann dari fx sama dengan 1/x pada interval 1,3 adalah 1469/1320. Ini adalah hasil akhirnya. Demikian pembahasan latihan 4.2 nomor 1 sampai dengan 5 halaman 145. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.